Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, Felix Xiao, mencerca Presiden Prabowo. Menurut Felix, gagasan yang dilontarkan Prabowo untuk mengakhiri pembantaian Palestina oleh Israel dengan menawarkan ide pendirian dua negara yang berdaulat hanya setara sampah. Felix menganggap Prabowo tak memahami akar masalah Palestina. Kecaman Felix diarahkan pada pernyataan Prabowo dalam konferensi pers 28 Mei lalu. Prabowo ketika itu menegaskan, Indonesia mendorong solusi dua negara, two-state solution, sebagai penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Menurut Prabowo, Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina, karena kemerdekaan bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Namun di sisi lain, Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus diperhatikan dan dijamin keamanannya. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kata Prabowo. Menurut saya, kita sebagai bangsa Indonesia perlu sepenuhnya mendukung sikap Presiden. Pernyataan Presiden tidaklah ditujukan untuk menerima Israel sebagai negara sahabat. Yang ingin dicapai oleh Prabowo nampaknya adalah mendorong Israel untuk menghentikan genosida terhadap Palestina. Israel sudah membuat Palestina menderita selama puluhan tahun. Dalam hampir 2 tahun terakhir ini, Israel juga terus melakukan aksi militer tanpa rasa kemanusiaan terhadap Palestina. Sudah lebih dari 50.000 orang Palestina tewas sejak Oktober 2023. Kalau kebiadaban Israel terus dilanjutkan, puluhan ribu lagi akan juga mengalami nasib serupa. Karena itu, aksi militer Israel ini harus dihentikan. Prabowo kini seolah sedang mengatakan pada Israel, hentikanlah serangan kalian, akuilah Palestina sebagai sebuah negara, dan kami Indonesia akan juga mengakui kalian sebagai teman kami. Israel akan diakui kalau Israel juga mengakui Palestina. Puluhan negara di dunia sudah menyuarakan tuntutan serupa. Masyarakat dunia sudah menyerukan gencatan senjata yang diikuti dengan disahkannya dua negara yang hidup damai berdampingan, Israel dan Palestina. Tapi gagasan inilah yang ditolak habis oleh Felix. Judul monolog Felix yang disiarkan pada 19 Mei 2025 adalah Mengakui Penjajahan Serius. Di video tersebut, Felix nampaknya marah benar dengan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia siap untuk menjalin kerjasama selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Buat Felix, solusi dua negara bukanlah jalan keluar. Yang terjadi di Palestina, kata Felix, secara terang benderang adalah perampokan Palestina oleh Israel. Menurut Felix, sebelum Perang Dunia I, Palestina adalah tanahnya orang-orang Islam. Tapi kemudian orang-orang Yahudi datang dengan kekuatan bersenjata ke tanah yang selama beratus tahun dihuni oleh orang-orang Palestina. Mereka menduduki tanah Palestina, mengambil tanah di sana untuk mendirikan sebuah negara bernama Israel. Karena itu Israel pada dasarnya, kata Felix, adalah negara penjajah. Dan solusi dua negara adalah sebuah cara untuk melegitimasi penjajahan. Kalau Indonesia menerima gagasan itu, kata Felix, itu artinya Indonesia mewajarkan semua kebiadaban dan kebengisan Israel. Kalau Indonesia mengakui Israel, artinya Indonesia mengakui penjajahan Israel atas Palestina. Ide mengakui Israel menjamin keamanan mereka dan memenuhi hak mereka lebih gila dari ide manapun, ujar Felix. Karena itu bagi Felix, solusi dua negara seperti yang disampaikan Prabowo hanyalah bernilai sampah. Menurut Felix, gagasan dua negara yang berdampingan semacam itu adalah sumber masalah, bukan jalan keluar masalah. Dia bilang seharusnya Israel tidak diakui sebagai sebuah negara. Tapi sayangnya setelah melontarkan kecaman itu, Felix tidak mengajukan alternatif solusi apapun. Kita semua mungkin sama-sama prihatin dengan apa yang terjadi di Palestina. Kita juga marah pada Israel, kita juga bersedih melihat penderitaan Palestina. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan Israel? Israel adalah sebuah negara yang sangat kuat secara militer. Berulang kali Israel harus berhadapan dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Dan bisa dibilang Israel tidak pernah kalah. Apalagi Israel didukung oleh salah satu negara adik kuasa yang tak pernah ragu membantu Israel, Amerika Serikat.
Felix tidak menyebut apa tindakan yang bisa dilakukan untuk melawan Israel. Saya duga Felix memiliki mindset yang sama dengan Hamas. Mereka sama-sama percaya Israel harus dilenyapkan dari muka bumi. Jadi, solusi dua negara tidak layak dikedepankan, kata mereka, karena yang harus diperjuangkan adalah kemerdekaan Palestina sekaligus penghancuran Israel. Tapi bagaimana itu harus dilakukan? Felix tidak menjawab karena saya yakin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat berargumen, Felix tidak sepenuhnya jujur. Ia menggambarkan Israel berdiri dengan diusirnya orang-orang Arab yang merupakan penduduk asli Palestina oleh Zionis Israel menjelang pertengahan abad 20. Itu harus diberi catatan. Tanah di Palestina di awal abad 20 sebenarnya merupakan bagian dari wilayah Khalifah Islam terakhir, Khalifah Utsmaniyah. Daerah itu dihuni orang-orang Arab, mayoritas beragama Islam dan juga Kristen, serta Yahudi. Tapi orang-orang Arab itu tidak berdaulat atas tanah mereka sendiri. Wilayah Palestina berada di bawah Khalifah Utsmaniyah sejak awal abad 16. Utsmaniyah adalah khalifah terakhir dalam sejarah kekhalifahan Islam. Pada awal abad 20, sejak sekitar tahun 1914 sampai 1917, pecah Perang Dunia I. Di satu kubu ada sekutu yang terdiri Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Sementara di kubu lawan disebut blok sentral ada Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Kesultanan Utsmaniyah. Perang itu berakhir dengan kekalahan kubu sentral pada 1917. Kalau saja kubu sentral yang menang, Khalifah Utsmaniyah berhak melakukan apapun pada Palestina. Namun setelah Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia I tersebut, kekhalifahan itu dibubarkan secara resmi pada tahun 1922. Liga Bangsa-Bangsa kemudian memberikan mandat Palestina kepada Inggris pada tahun 1920 dalam apa yang disebut sebagai mandat Inggris untuk Palestina. Jadi sejak 1920 Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. Di sisi lain, di Eropa sejak akhir abad 19 lahir gerakan nasionalisme Yahudi. Kaum Zionis ini percaya bahwa mereka harus mendirikan sebuah negara berdaulat bagi kaum Yahudi yang tersebar di seluruh Eropa. Selama berpuluh tahun orang-orang Yahudi mengalami penindasan antisemitisme di Eropa. Puncaknya kemudian adalah pembantaian warga Yahudi oleh pemerintah Nazi di Jerman yang memakan korban lebih dari 1 juta orang Yahudi. Karena itulah, negara-negara Barat mencari tempat untuk mendirikan negara Yahudi tersebut. Tanah Palestina yang berada di bawah kekuasaan Inggris nampak sebagai sebuah daerah yang paling strategis. Sejak 1920 terjadi migrasi besar-besaran warga Yahudi ke tanah Palestina. Akibatnya terjadi ketegangan dan kekerasan antara masyarakat Arab dan para pendatang Yahudi. Sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, karena konflik yang semakin tajam, PBB merancang pembagian Palestina menjadi 2 negara. Negara Yahudi yang kemudian menjadi Israel dan negara Arab Palestina. Yerusalem sendiri dijadikan Yerusalem yang berada di wilayah internasional. Yahudi menerima rencana ini, tapi sayangnya Arab Palestina dan negara-negara Arab menolak. Sebelum Israel berdiri berlangsung rangkaian tragedi pemusnahan Arab. Misalnya saja pada 9 April 1948 berlangsung pembantaian Deir Yassin. Dalam insiden itu pasukan milisi Zionis menyerang desa Arab Deir Yassin, menewaskan sekitar 100 warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Peristiwa ini menyebar luas dan menciptakan kepanikan massal yang menjadi salah satu pemicu eksodus besar-besaran warga Palestina. Sekitar 700.000 warga Arab Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka. Banyak desa Palestina dihancurkan setelah perang agar tidak bisa kembali. Pada 14 Mei 1948 secara resmi didirikanlah negara Israel. Sehari setelahnya pecah Perang Arab-Israel. 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Lebanon menyerang Israel. Sial bagi Arab. Israel memenangkan perang dan menguasai wilayah lebih luas daripada yang diberikan oleh PBB. Sejak itulah konflik Israel-Arab terus berlanjut hingga hari ini. Wilayah kekuasaan Israel juga terus meluas. Di awal PBB hanya menetapkan 55% wilayah diberikan pada Israel dan 45% pada Palestina. Namun setelah perang 1948 yang tadi disebut, kekuasaan Israel meluas menjadi 78% wilayah Palestina.
Di masa sesudahnya, Israel terus memperluas wilayah melalui perang, pendudukan militer, dan perluasan permukiman. Sehingga saat ini, kalau nanti negara Palestina akan didirikan, wilayah yang tersisa hanyalah Gaza dan tepi barat. Yang ingin saya tekankan dari cerita ini adalah Israel itu sebuah negara yang sangat kuat. Saya tidak melihat bahwa aksi militer oleh negara-negara Arab akan mampu meredam kekuatan Israel. Satu-satunya cara adalah dengan mengajak negara-negara adik kuasa untuk juga menekan Israel. Dan salah satu negara adik kuasa yang didengar suaranya oleh Israel adalah Amerika Serikat. Sikap mereka sebenarnya sudah sangat jelas. Mereka meminta gagasan dua negara berdaulat dijalankan. Karena itulah Indonesia perlu berada dalam jajaran itu. Felix menilai gagasan Prabowo itu sampah. Saya rasa kata sampah lebih cocok dilekatkan pada kengototan Felix untuk melawan Israel. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.